Kita mulai dari yang kecil, dari air minum. Air minum ini yang membuat mereka jadi besar. Haramkan aqua, haramkan fit, jangan lagi masuk ke majelis-majelis taklim kita. Karena pembeli terbesar produk mereka adalah majelis taklim kita. Yang ceramah ulama kita, yang hadir jamaah kita, acara di masjid kita. Kenapa minuman kafir masuk mengambil untung? Ada yang salah dengan jihad kita. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya doakan teman-teman kiranya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas lagi tentang haram dan halalnya lagi sebuah produk. Kalau kemarin teman-teman kita sempat bahas tentang HP yang dihancurkan ya, yang sangat disayangkan ya menurut perspektif kita. Kenapa? Karena HP itu saat ini di zaman milenial, anak-anak tentunya membutuhkan itu. Apalagi di masa-masa pandemi, sangat membutuhkan itu untuk memperoleh informasi-informasi dengan cepat. Karena beberapa waktu sekolah itu dilipurkan. Jadi hanya melalui luring dan daring. Nah teman-teman, kalau HP sudah dimusnahkan kayak kemarin, otomatis anak-anak akan menjadi keterbelakangan informasi. Dan ada beberapa kemarin ya dari teman-teman yang berkomentar di kolom komentar. Kalau saya lihat di video kemarin teman-teman ada 103.000 penonton dan sekitar 3.000 ya, 3.000 komentar, dan yang like juga sangat banyak ya, ada berapa ribu itu, ada 4 ribuan. Saya berterima kasih dengan itu semua. Teman-teman yang luar biasanya ya, dari komentar-komentar teman-teman itu saya mendapatkan suatu hal yang baru, di mana dengan dimusnahkan itu otomatis kan anak-anak itu mereka tidak memperoleh segala sesuatunya, tidak memperoleh pengetahuan yang ini. Jadi mereka hanya berfokus satu informasi saja. Mereka hanya mengharapkan sesuatu hal yang merupakan informasi yaitu dari pembinanya. Nah, jadi tentu teman-teman sekalian mereka terbatas dalam segala hal. Jadi itu resikonya ketika HP dimusnahkan. Nah, kali ini tidak berbicara lagi mengenai HP, tapi berbicara mengenai Aqua, air minum Aqua dan Fit teman-teman sekalian. Kajian dalam majelis kalau di dalamnya itu minumnya Aqua. Berarti produk-produk apa saja, Bib? Biar masyarakat nih dan Indonesia tahu produk-produk apa saja. Mungkin wakil-wakil dari Habib nih mewakili untuk semua. Teman-teman sekalian, kita untuk membunuh Macron mungkin bukan perkara yang mudah. Ya, kita terbatas oleh jarak dan keadaan. Tapi paling tidak kita membunuh lewat ekonomi. Mereka hina Nabi dengan kartun, kita serang mereka dengan ekonominya. Mereka bisa begini, berani, apalagi menabuh perang genderang di gedung pemerintahan, karikatur Nabi ditampilkan, presidennya mendukung. Kenapa? Jawabannya saya yakin, mereka kuat ekonominya. Kalau ekonomi kuat, mereka pede. Nah sekarang siapa yang ikut andil membesarkan ekonomi mereka? Jujur kita semua. Apapun yang mereka jual, contoh kasus satu saja, minuman Aqua dan Fit. Itu minuman terbesar di Indonesia. 85% menguasai market Indonesia. Siapa pembeli terbesarnya? Majelis taklimmu, masjid-masjidmu, acara-acara agamamu. Itu yang membuat mereka jadi besar. Maka sekarang mereka menabuh perang dengan gambar Nabi yang mereka hinakan. Sekarang kita tabuh perang, kita perang ekonomi mereka. Saya mengajak mulailah dari yang kecil dulu. Nggak usah ngurusin tas Louis Vuitton yang mahal. Kita nggak bukan orang-orang yang begitu. Betul? Daripada beli tas mahal-mahal, mendingan uangnya kita sedekahkan. Betul? Kita mulai dari yang kecil, dari air minum. Air minum ini yang membuat mereka jadi besar. Haramkan aqua, haramkan fit, jangan lagi masuk ke majelis-majelis taklim kita. Karena pembeli terbesar produk mereka adalah majelis taklim kita. Yang ceramah ulama kita, yang hadir jamaah kita, acara di masjid kita. Kenapa minuman kafir masuk mengambil untung? Ada yang salah dengan jihad kita. Maka saya selalu menghimbau dalam setiap dakwah saya, jihad yang paling urgent saat ini adalah jihad ekonomi. Haramkan semua produk-produk kafir, apalagi Yahudi, karena keuntungan mereka tidak sedikit mereka pakai untuk menghancurkan kita. Sekarang yang mau makan, makanlah di restoran milik kaum muslimin. Yang mau belanja, belanja dulu di warung-warung milik kaum muslimin. Mau cari barang, beli barang-barang milik orang Islam. Kalau pedagang muslim kaya, zakatnya nambah, sedekahnya makin banyak, syiar agamanya ada di mana-mana. Ya, dan yang terakhir, ya, bagi yang diam ketika nabinya dihina,
bagi yang bungkam ketika melihat kemaksiatan terus merajalela, maka orang-orang begini perlu kita doakan. Nah, didoakan jadi apa? Wakil presiden. Ya, sekali lagi saya ulangi. Kalau ada orang bungkam melihat ulama ditusuk, tidak ada komentar, melihat kezaliman hukum tidak ditegakkan secara adil, dia tahu, dia melihat, dia punya kekuatan, tidak ada kicauan, kemudian nabinya dihina, dia tidak ada komen, kita doakan orang begini jadi wakil presiden. Wakil presiden. Betul? Betul. Ya, karena yang wakil-wakil presiden biasanya ngurusin K-pop. Nggak ngurusin ada ulama ketusuk. Nggak komentar ketika ada nabinya dihina. Tidak bersuara ketika ada hukum yang tidak ditegakkan seadil-adilnya. Mudah-mudahan ya ini akan membakar semangat kita untuk terus berani mati untuk Nabi. Karena Nabi sudah membuktikan cinta mati kepada kita. Cintanya dibawa sampai mati, dan sudah seharusnya kami yang hadir membuktikan di hadapan Allah kami siap mati untuk Nabi. Takbir. Sebentar Bib. Tidak enak kayaknya kalau 3 kali. Tadi baru yang pertama, yang kedua, sekarang yang ketiga. Pemirsa, ini adalah wawancara eksekutif di tengah-tengah kerumunan. Saya menguber daripada Habib Al-Habsyi untuk wawancara eksekutif. Terakhir Bib, seandai kata ada seorang ustadz dalam satu pengajian itu, lalu dia masih disodori air minum aqua, maka apa Bib tanggapannya Bib? Baik, yang pertama sebagai umat, sebagai pendengarnya kita menasihati. Ya, ustadz itu sebenarnya tergantung siapa yang ngasih. Nah, Anda yang mengundang ulamanya, Anda jangan memberikan minuman itu. Anda harus, panitianya berusaha mencari produk-produk muslim. Banyak dong produk muslim. Ada Uki-Uci, ada Dalwa, ada Al-Bahja, ada Al-Zikro, ada Ajwa, dan lain sebagainya. Ya, ikhtiarkan dulu. Ya, saya alhamdulillah tidak akan mau hadir di acara tausiah kalau ada minuman kafir di dalam. Lebih baik saya nggak usah ceramah. Buat apa saya ngomongin Al-Quran, ngomongin hadis? Ya, saya cuma dapat dakwah bil lisan, tapi dakwah bil hal, tangan kita megang-megang produk Yahudi. Ya, setiap tetesnya menjadi ujian, penderitaan bagi saudara kita yang ada di Palestina. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah dengarkan bersama. Sangat menggelitik teman-teman sekalian ya. Ini sebenarnya secara tidak langsung membuat sesuatu hal yang memisahkan kita di KRI ini. Itu menurut saya. Menurut teman-teman silahkan tulis di komentar. Kenapa saya katakan demikian? Kalau sudah begini modelnya, semua tadi, ingat kata-katanya tadi, semua produk kafir harus diharamkan. Ya, harus diharamkan. Karena jihad yang lebih efektif kata dia adalah menghancurkan dari segi ekonomi. Oke, secara pribadi karena saya orang Kristen selalu dibilang kafir, maka begini, saya senang jika umat Islam mengharamkan semua produk kafir. Ya, saya tepuk tangan teman-teman sekalian. Kenapa saya tepuk tangan kalau semua para ustadz mengharamkan itu? Ya, supaya para ustadz ketika pergi ya ke antar provinsi untuk berdakwah, berceramah, jangan pakai pesawat, jalan kaki, atau pakailah ya seperti yang digunakan di zaman Nabi ya. Jangan pakai barang-barang kafir. Saya setuju. Mobil, motor, nggak usah digunakan. Karena itu juga semua produk-produk kafir. Dan jangan hanya aqua teman-teman sekalian. Karena yang diprioritaskan di sini, ambil contoh kecil katanya adalah aqua dan air minum fit ya. Itu yang paling efektif katanya. Di mana-mana digunakan aqua. Ya karena memang air minum itu harus sekitar 85% ya di dalam tubuh manusia. Ya, karena tubuh kita ini memerlukan air, makanya air itu ya sangat perlu di Indonesia. Nah, bayangkan kalau seandainya hal itu tidak dibeli oleh orang Muslim, lalu mau minum air apa? Silakan bawa air minum sendiri, tidak masalah. Ya, tapi saya mau lihat teman-teman sekalian, strategi semacam ini, ya, ini sama halnya membunuh diri sendiri kalau menurut saya gitu ya. Karena kalau ya semua rata-rata diharamkan seperti yang dikatakan tadi, haramkan semua produk kafir, dimulai dari aqua katanya. Maka saya tidak tahu ya mau jadi apa umat muslim yang ada di Indonesia ini. Ya jadi silahkan saja teman-teman sekalian. Saya tidak punya hak untuk menegur, melarang ya orang yang ikut
ya dengan apa yang disampaikan ini silakan ya. Kami sebagai orang Kristen ya bahkan bersyukur jika hal itu tidak digunakan. Kenapa? Karena kita akan melihat kalian menggunakan apa coba. Ya, seperti ceramah-ceramah di masjid, seperti toa, speaker, mic, dan ya beberapa lagi alat-alat pengeras suara. Kalian gunakan apa? Ketika semua produk sudah diharamkan. Jadi teman-teman sekalian, ini kalianlah yang bisa memutuskan. Saudara-saudari saya, NKRI yang satu bangsa dengan saya, mari kita cerdas ya. Mari kita cerdas untuk menerima setiap pengajaran-pengajaran yang baik dan yang berguna ya untuk kita dari setiap yang diajarkan. Kenapa? Karena kalau kita ya asal menerima, maka kita akan tersesat, kita akan celaka. Tetapi jika kita berhikmat, kita memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik, tentu akan membuat kita sejahtera ya. Jadi teman-teman sekalian, sampai di sini ya video yang saya bisa sampaikan buat kita. Biarlah hal ini menjadi berkat dan sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.